saya Muhammad Rafli Wahyu Ramadhani. Saya Nisa. Saya Vika Sania Lutfia. Saya Fadi Abdul Ahad. Saya Afila Mardinanda. Saya Rasina Bupati. Saya Idris Perwira. Pertama-tama, masukkan hidrilla secukupnya ke dalam corong. Lalu, ambil gelas beker, masukkan hidrilla dalam keadaan tegak, lalu dibalik. Tahan ujung corong dengan tangan agar airnya ikut masuk. Celupkan gelas beker ke dalam air secara perlahan-lahan sampai terisi penuh. Kemudian, masukkan tabung reaksi ke dalam corong, supaya jangan sampai ada uap yang masuk. Setelah itu, taruh di bawah sinar matahari langsung selama 20 menit. Percobaan pertama di sinar matahari. Tumbuhan hidrilla akan melakukan fotosintesis dengan menggunakan cahaya matahari sebagai sumber energi. Fotosintesis akan menghasilkan oksigen dan glukosa yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Percobaan kedua di sinar matahari plus baking soda. Baking soda dapat menyediakan sumber karbon dioksida atau CO2 tambahan untuk fotosintesis. Dengan adanya CO2 tambahan, tumbuhan hidrilla mungkin akan melakukan fotosintesis dengan lebih efisien dan menghasilkan lebih banyak oksigen dan glukosa. Tumbuhan mungkin akan menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan yang lebih cepat dan lebih sehat dibandingkan dengan percobaan pertama. Percobaan pertama yang membuktikan terjadi proses fotosintesis sedang berlangsung. Adanya kemunculan gelembung udara pada tabung yang menandakan bahwa adanya oksigen yang dihasilkan pada proses tersebut. Pada percobaan kedua, pada saat penambahan baking soda dan didiamkan selama beberapa menit, gelembung udara terjadi semakin banyak. Percobaan ketiga, prosesnya terjadi sama seperti proses sebelumnya. Semakin terang atau intens cahaya, semakin cepat laju fotosintesis, sehingga jumlah gelembung oksigen yang dihasilkan semakin banyak. Pada percobaan pertama, ketika di cahaya matahari langsung, intensitas cahaya tinggi membuat laju fotosintesis cukup cepat, sehingga hidrilla menghasilkan gelembung oksigen dalam jumlah banyak. Namun, laju ini tetap dibatasi oleh jumlah CO2 yang tersedia secara alami di air. Pada percobaan kedua, NaHCO3 plus cahaya matahari. NaHCO3 larut melepaskan ion bikarbonat yang menjadi sumber tambahan CO2 bagi tumbuhan. Dengan cahaya matahari yang tetap tinggi, suplai CO2 lebih melimpah, sehingga laju fotosintesis meningkat lebih besar dibanding kondisi tanpa NaHCO3.
jumlah gelembung oksigen yang dihasilkan menjadi sangat banyak dan lebih cepat. Gelembung udara tetap bisa muncul saat percobaan dilakukan di tempat teduh. Namun, jumlah gelembung yang dihasilkan dari percobaan di tempat teduh lebih kecil atau sedikit, karena laju fotosintesis yang lebih rendah akibat intensitas cahaya yang lebih rendah. Itulah mengapa di tempat teduh jumlah gelembungnya lebih sedikit dibandingkan di tempat terang. Pada percobaan pertama, senyawa unsur dari gelembung udara yang muncul berupa oksigen atau O2. Kenapa demikian? Karena pada percobaan ini, Hydrilla verticillata melakukan fotosintesis dengan menggunakan sinar matahari, air, dan karbon dioksida atau CO2 untuk menghasilkan glukosa dan oksigen. Gelembung udara yang muncul adalah oksigen yang dihasilkan oleh Hydrilla sebagai sampingan fotosintesis. Percobaan kedua, unsur dari gelembung udara yang muncul juga berupa oksigen atau O2. Karena pada percobaan ini, baking soda atau natrium bikarbonat ditambahkan ke dalam air. Baking soda akan melepaskan karbon dioksida atau CO2 ketika bereaksi dengan air, sehingga meningkatkan konsentrasi CO2 di sekitar Hydrilla. Dengan demikian, Hydrilla dapat melakukan fotosintesis lebih intensif dan menghasilkan lebih banyak oksigen. Pada percobaan ketiga, hanya sedikit O2 yang muncul. Karena pada percobaan ini, Hydrilla verticillata tidak mendapatkan sinar matahari yang cukup untuk melakukan fotosintesis. Meskipun Hydrilla masih dapat melakukan respirasi dan melepaskan karbon dioksida, namun hanya sedikit gelembung udara yang muncul. Tadi hasil praktikum dari kami. Sekian, jangan lupa like, comment, dan share-nya ya. Wassalamualaikum.